Idza qamal abdu yusalli, apabila seorang hamba berdiri melakukan salat, utiyat bidzunubi, dosa-dosanya akan dihadirkan oleh Allah ala ra'si wa atiqihi, di atas kepala dan di atas pundak. Fakullama raka'a aw sajada, setiap kali rukuk dan sujud, sakotot adzunubu anhu, dosa-dosanya itu berguguran. Masya Allah, rukuk gugur dosanya, sujud gugur dosanya. Jadi sholat itu bisa menggugurkan dosa, karena pada saat kita takbiratul ihram Allahu Akbar, dosanya itu dihadirkan Allah, ditaruh di atas kepala dan ditaruh di atas warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya, tarawih dan witir Masjid Al Jannah yang dirahmati Allah. Tadi saya kira sholatnya adalah 8 rakaat 3 dengan witir, karena tadi saya tanya berapa? 21, 11 rakaat. Iya. Nah, ternyata 23 rakaat. Makanya tadi agak berbeda ayat-ayat yang kita baca tadi. Ternyata bertanya itu nggak boleh sekali, harus 2. Dalam ilmu skripsi itu namanya verifikasi data. Jadi data itu harus diverifikasi biar benar datanya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah begitu saya noleh belakang langsung ada isyarat begini. Ini artinya adalah 20. Dan memang sholat tarawih yang dilaksanakan oleh Umar bin Khattab adalah 20 rakaat. Yang dilakukan oleh Imam Hanafi juga 20 rakaat. Yang dilakukan oleh Imam Malik 20 rakaat. Yang dilakukan oleh Imam Syafi'i juga 20 rakaat. Yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal itu juga 20 rakaat. Sesungguhnya seperti itu. Lalu bagaimana yang 11 rakaat? Juga boleh, namanya juga sholat sunnah. Kecuali kalau wajib, tidak boleh dikurangi. Sholat zuhur lagi capek badan habis kerja, udah 1,5 rakaat saja. Enggak boleh yang seperti itu, karena itu adalah wajib, sudah ditentukan jumlahnya. Sementara sholat sunnah itu sedikitnya tidak ditentukan dan juga banyaknya. Dalam artian tidak harus tetap, kalau 20 adalah 20, kalau 11 adalah 11, tidak seperti itu. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat disebutkan as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati war ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna in ijtanabal kabair. Salat 5 waktu, dari salat 5 waktu maksudnya adalah antara subuh dan zuhur, zuhur dan asar, asar dan maghrib, maghrib dan isya, isya dan subuh dan seterusnya. Itu adalah mukaffiratun lima bainahunna. Itu diantaranya itu adalah menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau sholat fardu yang 5 kali itu tidak mampu menghapuskan dosa kita, maka akan dihapuskan dosa itu pada hari Jumat ketika kita melakukan sholat Jumat. Bagi bapak-bapak, di hari Jumat itu menghapuskan dosa dari Jumat yang lalu yang belum terhapus dengan sholat 5 waktu. Bapak sholat maghrib, dosa yang dilakukan dari asar ke maghrib terhapus. Masih melakukan dosa lagi setelah sholat maghrib, kita sholat isya, dosa yang dilakukan antara maghrib dan isya dihapuskan oleh Allah. Habis sholat isya masih melakukan dosa lagi, karena melakukan dosa itu enak, karena memang setan itu menjebak perbuatan yang enak yang di dalamnya ada dosa. Ketika sholat subuh, dosa yang dilakukan antara isya dan subuh itu dihapuskan oleh Allah. Begitu seterusnya selama 5 kali sehari semalam. Suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, Ara'aitum, apakah kalian tahu, lau anna nahron ala babi ahadikum, andaikan sungai berada di depan pintu rumah kalian, fayaghtasilu fi kulli yaumin 5 marat, lalu mandi di sungai itu sehari semalam sebanyak 5 kali.
Jadi mandi 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mandi terus 5 kali sehari semalam. Lalu Rasulullah bertanya, fahal yabqa ala badani min duni syai'un? Mungkinkah di badan ini masih ada kotoran kalau mandi sehari semalam 5 kali? Ibu berapa kali sehari semalam mandi? Berapa, Bu? 10 kali? 2 kali. 2 kali saja udah bersih mandinya. 2 kali udah bersih. Kapan? Setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh, kemudian sebelum sholat maghrib. 2 kali saja mandi itu bersih. Apalagi ini 5 kali. Subuh mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi, besok kerokan karena kedinginan. Kalau kami mandi sehari semalam 5 kali seperti itu, tidak ada dosa lagi ya Rasulullah. Para sahabat menjawab seperti itu. Lalu Rasulullah sampaikan, kadzalika mithlu shalawatil khamsi. Demikianlah perumpamaan salat 5 waktu itu, yamhullahul binnal khotoya, akan menghapuskan dosa-dosa orang yang melakukan salat. Jadi kalau kita punya dosa, asal dosa itu bukan dosa besar, salat 5 waktu itu menghapuskan dosa. Dan sholat 5 waktu itu adalah modal dagang. Ra'sul mal, modal dagang. Sholat 5 waktu itu modalnya. Kalau pengen masuk surga, sholat 5 waktu saja itu sudah bisa masuk ke dalam surga. Puasa di bulan Ramadan itu sudah bisa menjadi modal masuk ke dalam surga. Walaupun tidak melakukan amal yang lain, yang wajib-wajib saja. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakatnya, duitnya sudah cukup haul dan nisabnya mengeluarkan zakat. Kemudian sudah punya duit, ada kesempatan istitoah menunaikan ibadah haji. Udah yang wajib-wajib itu saja, yang lain gak usah dilakukan. Itu sudah jaminan masuk ke dalam surga. Sudah itu, gak usah sedekah, gak usah puasa Senin Kemis, gak usah umroh yang sunnah, nggak usah, yang wajib-wajib saja. Itu sudah jaminan masuk ke dalam surga. Itu sudah punya modal itu. Tapi belum untung. Masuk surga sih masuk surga, cuman isinya kosong. Sama dengan ibu bapak datang ke Palmerah ini, datang itu sudah dapat tempat di Palmerah, tapi di dalam rumah nggak ada apa-apanya. Beras nggak ada, air nggak ada, kendaraan nggak ada, seperti itu. Oleh karena itu yang sunnah-sunnah harus dilaksanakan. Seperti apa? Ketika ketemu orang senyum, itu adalah sedekah, maka dicatat oleh Allah dengan catatan nikmat nanti di hari kiamat. Ada sedikit uang disedekahkan kepada orang, maka sedekah itu akan menjadi nikmat nanti di hari kiamat. Ketika kita bikin kolak sekuali 1 mangkok diberikan kepada tetangga sebelah, itu nanti yang akan menjadi nikmat di hari kiamat. Ketika kita berada di hari Senin, kita puasa Senin. Ketika di hari Kamis, kita puasa Kamis. Itu nanti yang akan dinikmati sebagai nikmat nanti di hari kiamat. Maka yang sunnah-sunnah itu adalah ribhuha, itu adalah keuntungannya. Sholat 5 waktu itu adalah ra'sul mal, modalnya. Dan an-nawafil yang sunnah-sunnah itu adalah keuntungannya. Oleh karena itu, siapa kita dari kita ini semuanya pasti akan menginginkan keuntungan. Tidak ada yang balik modal saja, tidak ada yang mau, tetapi pasti menginginkan keuntungan siapapun kita. Oleh karena itu, yang sunnah-sunnah itu adalah keuntungannya. Oleh karena itu, ketika kita menjaga sholat 5 waktu itu akan menghapuskan dosa-dosa. Dosa sudah dihapuskan, otomatis bisa masuk ke dalam surga. Orang yang masih punya dosa nggak bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena surga itu tempat bersih, nggak bisa dimasuki oleh orang yang kotor. Kenapa? Orang yang kotor dengan dosa, bau yang paling bau di antara bau yang terbau adalah bau orang yang berdosa belum diampuni oleh Allah. Oleh karena itu, Allah akan mengizinkan setiap
umat Nabi Muhammad untuk masuk ke dalam surga dengan catatan dosanya sudah diampuni oleh Allah. Gimana caranya mengampunkan dosa itu, menggugurkan dosa itu? Melaksanakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat kalau sudah sampai haul dan nisabnya, dan menunaikan ibadah haji kalau sudah ada kesempatan. Maksudnya hartanya sudah cukup, badannya sehat, segera daftar untuk menunaikan ibadah haji. Orang yang seperti itu dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza qamal abdu yusalli, apabila seorang hamba berdiri melakukan salat, utiyat bidzunubi, dosa-dosanya akan dihadirkan oleh Allah ala ra'si wa atiqihi, di atas kepala dan di atas pundak. Fakullama raka'a au sajada, setiap kali rukuk dan sujud, sakotot adzunubu anhu, dosa-dosanya itu berguguran. Masya Allah, rukuk gugur dosanya, sujud gugur dosanya. Jadi sholat itu bisa menggugurkan dosa, karena pada saat kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, dosanya itu dihadirkan Allah, ditaruh di atas kepala dan ditaruh di atas pundak. Ibu nggak terasa kan tadi, karena dosa itu nggak kelihatan, maka nggak terasa. Andaikan dosa itu bentuknya seperti bukit, mungkin ibu renyek itu, ketimpa bukit itu. Padahal besarnya bisa sebesar bukit itu, dosanya itu. Dan dosanya bisa jadi seluas buih yang ada di lautan. Oleh karena itu, siapa yang baca subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian takbir, tasbih, tahmid dan takbir masing-masing 33 kali. Jadi subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masing-masing 33 kali, dan digenapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Seperti kita habis salat itu, zikir itu, maka khattat lahu dzunubahu wa kanat mithla jabatil bahri. Dosanya itu, dosa orang itu yang dimiliki itu akan dihapuskan oleh Allah, walaupun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Sekarang pertanyaannya, buih yang ada di lautan itu seberapa banyak? Masya Allah, dunia ini, bumi dengan laut itu banyak lautnya daripada buminya. Ini buih yang ada di lautan, Masya Allah, banyak sekali. Itu dihapuskan oleh Allah ketika kita selesai sholat membaca tasbih, tahmid dan takbir 33 kali, 33 kali, 33 kali, semuanya 99 kali, dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah menjadi 100 kali. Nah, ini semua juga akan menghapuskan dosa-dosa kita yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka orang yang sholat 5 waktu itu Allah akan hapuskan dosanya, kecuali dia melakukan dosa besar. Kalau melakukan dosa besar, maka harus bertaubat kepada Allah. Dosa besar tidak akan bisa diampuni kalau tidak bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu, Allah mengizinkan umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga kalau dosanya sudah terhapuskan. Tadi saya bilang dosa itu bagaikan bau yang sangat bau di antara bau yang terbau, dan tidak bisa dihapuskan bau itu kecuali kita bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu, karena dosa itu adalah bau yang paling bau di antara bau yang terbau, maka bau itu Bapak Ibu ada yang bisa hilang dengan sabun. Misalnya bau tai ayam, dicuci dengan sabun hilang. Tapi ada bau yang tidak bisa dicuci dengan deterjen. Enggak bisa dicuci dengan deterjen. Umpamanya Allah ngasih contoh, umpamanya ikan asin. Coba ikan asin ibu cuci dengan deterjen, masih tetap nanti baunya amis. Betul enggak, Bu? Masih amis kan? Coba udah dicuci bersih, dicium, masih amis. Lalu gimana cara menghilangkannya? Supaya ikan asin itu tidak amis, cara menghilangkannya adalah digoreng. Kalau sudah digoreng tidak amis lagi, wangi. Nah, coba nanti dites lah. Besok istri Bapak suruh beli ikan asin. Terus yang satu dicuci pakai deterjen, yang satu digoreng. Mana yang wangi? Yang digoreng yang wangi. Oleh karena itu, karena manusia masih memiliki dosa, pengen masuk ke dalam surga, Allah goreng dulu orang itu.
Karena Allah nggak mampu untuk goreng, karena begitu digoreng geliat, ngawakun ka'awail kalbi, dia ngaung seperti anjing melolong begitu, nggak sanggup Allah. Maka Allah perintahkan pada malaikat. Lalu malaikat minta izin, wahai manusia, aku hanya menjalankan tugas dari perintah Allah untuk goreng kau karena kau pengen masuk ke dalam surga. Oleh karena itu digoreng dulu, digoreng, dibolak dibalik. Nggak usah khawatir, malaikat sudah pengalaman goreng manusia itu nggak akan gosong. Jadi sudah wangi baru diantar ke depan pintu surga. Di situ nanti akan dimandikan di sungai namanya Nahrul Hayat. Begitu sudah masuk ke sungai Nahrul Hayat, dibersihkan dosa-dosanya, udah mulai wangi, baru masuk ke dalam surga. Maka orang yang masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang yang telah diampuni dosanya. Dan siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang yang qiyamul lail di bulan Ramadan, man qama ramadhana, ada man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dosa-dosanya yang lalu, setahun yang lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa yang di dunia ini gampang sekali kita menghapuskannya. Astagfirullahaladzim, rontok salat, Allahu Akbar, rontok dosa itu. Yang susah rontok dosa itu kalau berani mati sebelum dosanya habis, belum minta ampun. Masih banyak dosa berani mati, dosanya mengeras seperti cor-coran kering ini. Nggak bisa ini disiram dengan air, nggak bisa. Disiram dengan air, maksudnya diistighfari malah tambah keras dia. Lalu gimana caranya? Nggak ada cara lain kecuali digodam. Pak digodam. Jadi malaikat menggodam manusia, mukuli manusia itu bukan nyiksa, tapi membersihi dosa. Gratis. Nggak kayak di dunia ini, kalau pengen bajunya bersih, titip ke laundry, bayar sekilo 6.000. Nanti kalau malaikat yang bersih, nggak pakai sekilo 6.000, gratis. Cuman dia kemeng dipukuli tak-tok kayak gitu. Nah, mudah-mudahan Ramadan ini akan merontokkan dosa-dosa kita semua. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.